Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan Pak Bacita, Sukihotu kepada Bapak Ibu serta kalian namita sekalian. Disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies, inilah kelas Pariyati Sasana Hybrid Minggu 3 Desember 2023 yang pada kesempatan kali ini kembali dipandu oleh saya, Eli. Senang sekali kita semua bisa berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, di antaranya mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Bante Keminda, di mana pada pagi hari ini Bante akan membabarkan makna kata demi kata Dhamma pada stansa 377 hingga 381. Kemudian akan diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Sebagai informasi tambahan, nanti setelah kelas PS selesai, kita bersama-sama akan menyaksikan pelantikan pengurus Yayasan Dhamawihari yang baru. Untuk itu kalian namita tetap bersama kami hingga akhir rangkaian kelas pada hari ini berakhir. Baiklah, sambil menunggu kalian namita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Kalian namita, jangan lupa mari kita memupuk kebajikan di akhir pekan setiap hari Sabtu dengan mendengarkan Owada yang dibawakan langsung oleh Ashin Keminda. Disiarkan secara langsung dari Kuti Bante yang terletak di lantai 1 di gedung DBS. Owada ini juga dapat kalian saksikan atau dengarkan secara live melalui akun sosial media DBS, salah satunya melalui Instagram yaitu @Dhamawihari Buddhist Studies ataupun melalui TikTok di @Yayasan Dhamawihari. Pengumuman berikutnya, DBS akan segera melakukan pabaja sementara akhir tahun yaitu dari tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Untuk itu DBS membuka kesempatan berdana bagi kalian namita melalui dua jenis dana. Yang pertama, dana makanan ataupun minuman, kalian namita dapat langsung menghubungi Ibu Aikim di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda saat ini. Atau dana berupa materi ataupun uang, kalian namita dapat langsung transfer ke rekening Yayasan Dhamawihari dengan kode transfer 05 di akhir dana nominal Anda. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, demi kelancaran kelas pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung. Bagi kalian namita yang saat ini berada di ruang Dhammasala, pastikan bahwa ponsel Anda telah dalam keadaan mute silent. Mohon untuk meminimalisir pembicaraan satu sama lain selama kelas PS berlangsung. Mohon untuk tidak menutupi kepala dengan topi ataupun memakai hoodie. Dan mohon untuk duduk dengan sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas meja, di atas kursi. Selanjutnya, bagi kalian namita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube, mohon untuk berpakaian secara sopan dan rapi, tidak sambil duduk atau tidak sambil makan, minum ataupun menonton TV. Mohon untuk mengikuti rangkaian acara dengan penuh sukacita. Dan host berhak mengendalikan audio pada saat keadaan mute. Dan apabila dirasakan ada kalian namita yang berpotensi mengganggu jalannya Zoom kelas pada pagi hari ini, maka dengan segala maaf akan dikeluarkan dari aplikasi Zoom. Atas perhatian dan kerjasama kalian namita, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah kalian namita, sebentar lagi kita bersama-sama akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Untuk itu kalian namita, mari kita tetap sekarang kita berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran dari Bante Keminda.
Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati Sasana Hybrid pada minggu pagi hari ini. Kepada Kalyanamita kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduknya. Baiklah Kalyanamita, seperti biasa sebelum kita mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Bante pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila yang di bawah tuntunan Bante Keminda, di mana pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Kepada Saudara Yohendi kami persilakan. Terima kasih Saudara Elianti. Selamat pagi Wandami Bante. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semua. Dengan beranjali, mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Aham Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang deta me Bante Dutiyampi Aham Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang deta me Bante Tatiyampi Aham Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa Silang deta me Bante. Yang Maha Wadami Tang Wadeda. Aham Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami,
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi sanghang saranang gacchami. Te sarana gamanang paripurnang. Namangante. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majappamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majappamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punyang. Idang me punyang. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me silang. Idang me silang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Desarane nak saha Pancasila damang sadugang katwa pemadena sampadeda. Amabande. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Sadu. Willy. Baik, Sugihontu para upasaka-upasika sekalian. Sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, Sukihontu semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana, khususnya penjelasan untuk stansa di Dhammapada. Oleh karena itu, tang sunata sadukang manasik karota, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah dengan sebaik-baiknya, supaya 1 jam ke depan nanti Anda bisa menanam kurang lebih 2160 triliun benih karma baik yang 3 akar dan superior. Tetapi seperti biasanya sebelum kelas saya akan menyampaikan menyampaikan ulang owada yang saya sampaikan hari Sabtu kemarin. Sebenarnya owada hari Sabtu kemarin itu topiknya itu efek dari perayaan Hari Guru yang diadakan hari Minggu sebelumnya. Ya, karena terus terang perayaan Hari Guru itu sangat menyentuh hati. Dan saya lihat banyak umat juga yang entah temennya bawa bawang merah atau apa. Saya lihat di depan pada nangis semuanya gitu. Ini kalau saya nggak bermeditasi bisa hanyut juga ini. Tapi apapun, bagi saya pribadi mengingat guru-guru saya, tidak hanya guru spiritual tetapi juga guru-guru ilmu sekuler ya, waktu kita sekolah di SD sampai kuliah dulu, itu selalu memberikan kenangan yang indah, yang manis, yang menyejukkan hati gitu. Jadi itulah mengapa kalau di ranking mungkin ya guru yang menahbiskan saya ini itu jasanya sangat besar untuk kehidupan saya, karena kalau tidak ada beliau ya tidak ada saya yang hari ini gitu. Ya, kontribusi dia untuk membentuk saya itu sangat besar. Nah, itulah mengapa kemarin saya menyampaikan owada dengan topik 2 model sikap murid terhadap guru. Ya. Saya menyampaikan topik tersebut dengan tujuan supaya Anda bisa mendapatkan pandangan yang benar dan akhirnya sikap yang benar, serta akhirnya bisa menghindari juga karma-karma buruk yang serius yang Anda lakukan, khususnya berkaitan dengan guru-guru Anda. Nah, saya kebetulan bisa berhasil atau ya menemukan 2 model sikap murid terhadap guru tersebut. Yang pertama itu ada di Mahasihanada Sutta, di Majjhima Nikaya Sutta nomor 12. Jadi sutta itu bercerita tentang momen di mana Begawan atau Buddha itu sedang tinggal di Wesali. Dan pada saat itu ada seorang putra Raja Licawi yang bernama Sunakata. Sunakata ini tadinya biku, muridnya Buddha. Ya. Dan juga tidak hanya biku biasa, tetapi dia juga menguasai jana. Dia menguasai jana dan juga mempunyai abinya, yaitu mata yang adikodrati atau yang biasa diterjemahkan di Indonesia sebagai mata dewa, ya.
Tetapi karena tidak puas dengan Buddha gurunya, akhirnya dia lepas jubah. Dan tidak lama setelah dia lepas jubah, dia menyebarkan gosip, menyebarkan isu. Ya, Anda bisa baca di Mahasihanada Sutta atau Raungan atau Lion Roars, I think, The Great Discourse of Lion Roars bahasa Inggrisnya kalau nggak salah. Ternyata setelah kemarin saya cek bukunya belum diterbitkan oleh DBS ternyata, ya. DBS baru akan menerbitkan ini nanti Waisak Majjhima Nikaya Sutta yang ke-10 yaitu Mahasatipadana Sutta. Sementara the discourse on the Great Discourse on Lion Roars itu ada di Majjhima Nikaya 12, ya. Nah, jadi setelah lepas jubah, Sunakata si putra Raja Licawi ini menyebarkan isu seperti ini bahwa Buddha itu sebenarnya nggak mempunyai tidak memiliki kualitas-kualitas yang lebih dari 10 karma baik. Jadi artinya Buddha nggak punya jana, Buddha nggak mempunyai abinya, Buddha nggak mempunyai magga pala, ya, pengetahuan vipassana gitu. Jadi menurut Sunakata, isu yang disebarkan Buddha itu hanya melakukan 10 karma baik saja. Kemudian isu yang dia sebarkan adalah bahwa Buddha hanya mengajarkan dhamma yang dipengaruhi oleh logikanya sendiri gitu. Jadi dengan kata lain, Buddha tidak mengajarkan dhamma yang muncul dari realisasinya, tetapi itu hanya hasil pemikiran Buddha sendiri gitu. Ya. Jadi dengan itu Sunakata sedang mendegrade Buddha bahwa Buddha ini bukan seorang guru, bukan seorang begawan yang menemukan ajaran, ya. Dia hanya pemikir gitu yang mengajarkan ajaran berdasarkan logikanya, kemudian juga dipenuhi dengan investigasi yang muncul berdasarkan pemahamannya sendiri, gitu kata Sunakata gitu, ya. Kemudian juga dia juga menyebarkan isu bahwa Buddha itu dipengaruhi oleh logikanya sendiri dan walaupun demikian dia juga mengakui bahwa ajaran Buddha yang muncul dari logika Buddha itu memang kalau dipraktekkan bisa menghasilkan kehancuran penderitaan secara total gitu. Nah, kitab komentar menjelaskan kenapa. Sebenarnya ini kan si Sunakata ini udah marah sekali sama Buddha begitu. Kenapa? Walaupun demikian, walaupun dia marah, dia masih mengatakan bahwa Buddha itu hanya mempunyai karma baik saja, 10 karma baik saja, tapi tidak mempunyai jana gitu. Karena kalau Sunakata mengatakan bahkan karma baik nggak dilakukan oleh Buddha gitu, nanti dia takut dikomplain sama penduduk dari Waisali karena di Waisali itu ada banyak upasaka dan upasika muridnya Buddha. Nanti mereka akan komplain, di mana kalian atau kamu melihat Buddha pernah membunuh makhluk hidup? Di mana kamu pernah melihat Buddha mencuri dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya dia mengatakan Buddha hanya memiliki atau melakukan 10 karma baik tapi tidak memiliki jana dan seterusnya. Nah, kemudian juga ketika dia mengatakan bahwa walaupun demikian ajaran Buddha bisa membawa ke kehancuran penderitaan secara total, itu dia terpaksa mengatakan itu karena dia takut dikomplain juga. Karena di kota Waisali itu ada banyak Sotapana, ada banyak Sakadagami, ada banyak Anagami, begitu ya. Jadi dia terpaksa mengucapkan itu semua. Nah, Yang Mulia Sariputta mendengar isu yang disebarkan dan mulai berkembang di masyarakat tersebut itu. Itulah mengapa kemarin saya mengatakan kadang quote yang dibuat oleh orang-orang barat itu ada benernya ya. Orang barat kan mengatakan begini kan, rumor created by haters. Bener nggak sih? Rumor created by haters, spread by the fools.
and accepted by idiots. Coba kalau anda renungkan, semua rumor itu, semua isu itu pasti diciptakan oleh orang yang sedang marah, ya, pembenci gitu, dan disebarkan oleh the fools, orang-orang bodoh gitu. Kalau nggak mau menyebutnya tolol ya, dan diterima oleh orang idiot. Jadi ini perenungan yang bagus loh. Kenapa? Karena biasanya isu-isu itu tersebar seperti itu dan disebarkan dan diterima itu tanpa cross check. Makanya kemarin saya katakan kalau ada isu itu cobalah ikuti SOP-nya jurnalis itu loh, wartawan. Wartawan itu kalau mau membuat berita dia cover both sides. Artinya cover both sides itu sisi kiri didengarkan, diinterogasi, sisi kanan diinterogasi juga, baru disebarkan. Tapi kalau idiots kan nggak gitu. Jadi dia terima dari sisi kiri langsung disebarkan begitu, tanpa harus di cross check ke sisi yang sebelah kanan begitu. Sehingga kadang saya berpikir kalau rumor itu beredar itu, maka muncullah terdakwa yang dihakimi tanpa pernah dihadirkan, dimintain pendapat, diminta untuk membela diri. Kan memang begitu ya biasanya ya. Nah, jadi kembali lagi, si Sunakata ini marah pada Buddha, lalu Yang Mulia Sariputta menceritakan kejadian ini kepada Buddha, dan Buddha kemudian mengatakan Sunakata adalah orang yang tidak terkendali, artinya orang yang kasar gitu katanya, ya, karena bisa mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Tadi menciptakan rumor gitu kan, isu begitu kan, ya pasti dia kasar, pembenci kan, ya, Kemudian Buddha juga mengatakan bahwa dia telah memfitnah Buddha, ya, ditegaskan. Kenapa? Dan yang terakhir Buddha mengatakan dia mengucapkan itu karena marah. Lalu Buddha menceritakan kenapa Sunakata marah kepada Buddha. Jadi ketika masih menjadi bhikkhu, Sunakata berhasil sebenarnya dididik oleh Buddha untuk mencapai jhana, dan akhirnya juga mempunyai mata yang adikodrati gitu, mata dewa itu, ya. Nah, tapi ketika dia menggunakan mata yang adikodratinya dengan mengembangkan cahaya dari jhananya begitu, dia bisa melihat para dewa di alam dewa. Tetapi dia tidak bisa mendengar percakapan para dewa tersebut. Itulah mengapa kemudian Sunakata menemui Buddha lagi dan memohon kepada Buddha untuk diajari telinga dewa atau telinga yang adikodrati supaya dia bisa mendengar percakapan para dewa tersebut, ya. Nah, Buddha ini kan tidak pernah mengajarkan dhamma kepada seseorang yang belum siap sebenarnya, ya, atau tidak ada manfaatnya begitu. Ketika Buddha mencoba untuk menelusuri parami dari Sunakata, beliau mengetahui bahwa Sunakata tidak mempunyai kondisi yang mencukupi bagi dia untuk mencapai telinga yang adikodrati tadi, ya. Akhirnya Buddha nggak mau mengajarkan. Tetapi apa yang terjadi? Si Sunakata marah dan langsung melepas jubah itu. Nah, ini juga informasi yang bagus, karena saya sering kali ditanya oleh umat, dan banyak umat mendapatkan pemahaman bahwa kalau seseorang sudah mempunyai jhana itu adalah satu pencapaian yang mulia, yang tinggi. Belum, selama belum mencapai magga dan pala, dia masih putu jhana juga, sama dengan yang tidak mempunyai jhana. Jadi orang-orang banyak yang memahami bahwa mereka yang mencapai jhana udah tidak bisa memunculkan kilesa. No, mereka masih bisa memunculkan kilesa, ya. Kalau mereka berada di dalam jhana, memang kilesanya tidak muncul, ya. Tetapi biasanya setelah keluar dari jhana, selama 1 jam berikutnya atau 2 jam tergantung dari kekuatan konsentrasi dia atau tergantung dari praktek mindfulness dia, maka biasanya setelah 1-2 jam kilesanya mulai tumbuh lagi, mulai muncul lagi gitu. Nah, ini contohnya Sunakata.
Dia menguasai jana tapi bahkan bisa membenci Buddha loh. Bahkan juga bisa mengisukan Buddha loh. Itu kan karma buruk yang serius itu kan. Ya, nah jadi dia lepas jubah, marah kepada Buddha lalu menyebar isu seperti tadi ya. Nah, ini adalah contoh sikap atau model sikap murid yang pertama. Menurut Anda model murid yang seperti ini menginspirasi enggak? Enggak. Model murid yang seperti ini menyejukkan hati tidak? Tidak. Model murid yang seperti ini bisa membangun peradaban tidak? Tidak. Kalau kita semua murid mempunyai perilaku seperti itu, peradaban hancur. Paham maksud saya? Dunia ini nggak akan berkembang, akan hancur. Ketika semua murid melakukan hal seperti Sunakata tadi itu. Nah, untung di kitab suci ada model yang menyejukkan hati, yaitu modelnya Yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta ini sebelum menjadi bhikkhu, beliau ini putra seorang brahmana terkenal ya. Ibunya bernama Rupasari, makanya dia disebut Sariputta. Putta itu putra, jadi putranya Sari. Ketika usianya sudah beranjak dewasa, dia mulai mencari kebenaran di dalam kehidupan itu, dan beliau berguru kepada banyak guru. Salah satu guru non-Buddhisnya yang terakhir bernama Sanjaya. Nah, di Sanjaya ini, di bawah bimbingan Sanjaya, Sariputta yang waktu itu masih bernama Upatissa itu berhasil menguasai semua ilmu dari gurunya ya. Kemudian dia merasa belum puas karena merasa ajaran dari gurunya ini tidak ada titik akhirnya. Jadi penghancuran penderitaannya kapan itu dia nggak ngelihatnya. Itulah mengapa kemudian dia pamitan kepada gurunya. Guru, saya mau mencari amata, mau mencari nibbana. Apakah diizinkan? Akhirnya Sanjaya menjawab, ya silahkan gitu. Ya, nah ini juga teladan yang bagus dari seorang murid kepada guru. Jadi kalau mau pergi ya harus pamitan, minta izin kepada gurunya, bukan hanya pergi-pergi begitu saja tanpa izin. Ya, jadi ini teladan yang harus kita teladani. Nah, singkat cerita akhirnya beliau bertemu dengan Yang Mulia Asaji, kan muridnya Buddha Gautama kan, dan dari beliaulah akhirnya Upatissa ini mengenal ajaran Buddha. Jadi guru dharma pertama dari Upatissa yang nantinya menjadi Yang Mulia Sariputta adalah Yang Mulia Asaji. Ketika sudah ketemu Yang Mulia Asaji, kemudian Upatissa ingin bertemu dengan gurunya Yang Mulia Asaji, yaitu Buddha Gautama. Setelah diberitahu oleh Yang Mulia Asaji, akhirnya Upatissa yang ingin menemui Buddha untuk berguru, dia menemui lagi Sanjaya, gurunya yang terakhir tadi, dan menyampaikan kepada Sanjaya, guru, ini ada sama Sang Buddha sudah muncul di dunia loh, saya mau belajar sama dia, yuk kita sama-sama belajar. Tetapi karena Sanjaya waktu itu sudah mempunyai pengikut yang besar, dia tidak mau meninggalkan pengikutnya, udah kamu aja sendiri begitu. Nah, ini juga teladan yang bagus, bagaimana dia menghormati gurunya tersebut. Ya, nah kemudian akhirnya Upatissa ditahbiskan oleh Buddha dengan nama Yang Mulia Sariputta. Ya, nah singkat cerita, ketika beliau sudah menjadi agak sawaka, ya, kan 2 minggu setelah itu kan beliau menjadi arahanta kan, yang terkenal sebagai terunggul dalam hal kebijaksanaannya. Diceritakan bahwa setiap kali Yang Mulia Sariputta tinggal di satu wihara bersama dengan Yang Mulia Asaji, kalau di sana juga ada Buddha, maka setelah bangun tidur di pagi hari, dia akan segera melayani Buddha. Ini kewajiban murid kepada guru, dan setelah selesai melayani Buddha, beliau melayani Yang Mulia Asaji. Kalau Yang Mulia Asaji tidak tinggal di satu wihara dengan beliau, maka kalau ada Buddha, dia melayani Buddha setelah bangun tidur, dan setelah itu dia akan ke tanah lapang yang terbuka menghadap ke arah di mana wihara Yang Mulia Asaji berada.
Jadi artinya kalau Yang Mulia Asaji tinggal di wihara di sebelah timur, maka dia akan keluar dan menghadap ke timur, lalu dia akan bersujud, beranjali dan memberikan penghormatan yang sepenuhnya. Kalau wihara Yang Mulia Asaji ada di barat, maka dia akan menghadap ke barat, bersujud, ya, kemudian beranjali dan memberikan penghormatan. Aktivitas itu dilihat oleh para biku. Para biku kembali lagi tidak cross check ke Yang Mulia Sariputta, langsung lapor ke Buddha. Buddha, kayaknya Sariputta belum bisa meninggalkan tradisi Brahmanismenya loh. Dia setiap pagi itu kami melihatnya dia keluar lalu dia menghadap ke penjuru timur atau barat tadi dan bersujud melakukan penghormatan loh gitu. Itu kan tradisi Brahmanisme gitu. Nah kemudian Buddha, nah, kalau ini Buddha nih yang benar nih, Buddha memanggil Sariputta, dan setelah itu akhirnya Buddha mengatakan bahwa enggak, Sariputta tidak sedang mempraktekkan Brahmanisme itu, tetapi dia sedang menghormati gurunya, yaitu Yang Mulia Asaji. Ya, lalu Buddha mengucapkan stansa ini gitu. Yamha dhammang wijaneya sama sambuddha desitang sakacang tang namasea aki hutang wa brahmano. Yamha dhammang wijaneya artinya dari siapa seseorang bisa memahami dhamma sama sambuddha desitang yang diajarkan oleh sama sambuddha, sakacang tang nama saya, dia harus menghormati orang tersebut dengan sepenuh-penuhnya. Seperti seorang Brahmana menghormati api kurban. Jadi Brahmana, kaum Brahmana itu mempunyai satu upacara yang disebut api kurban, ya. Jadi dikatakan bahwa kalau Brahmana sedang melakukan upacara api kurban itu, dia benar-benar menjaga api kurban itu supaya tidak padam. Dan dia melindungi, merawat api kurban ini supaya tetap menyala. Nah ini perumpamaan yang dipakai Buddha bahwa murid yang baik menurut ajaran Buddha adalah yang menjaga gurunya, menjaga nama baik gurunya, merawat, melindungi gurunya. Nah, kalau merawat, melindungi, melakukan tugas-tugas kewajiban sebagai seorang murid itu disebutkan di kitab suci seperti mungkin membawakan pataknya, ya, mencuci jubahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu adalah model murid yang kedua. Menurut Anda menyejukkan tidak murid yang seperti itu? Menyejukkan, menginspirasi tidak? Membangun peradaban tidak? Hah? Membangun peradaban, menyejukkan kan? Nah itulah yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi ada dua model murid yang seperti itu. Anda ingin menjadi murid yang pertama atau yang terdahulu? Yang mana? Yang kedua, nggak ada di pilihan tuh. Baik ya, kita ingin menjadi murid yang kedua. Oke, kita masuk ke materi kelas pagi hari ini. Stansa yang pertama, seperti melati melepaskan bunga-bunganya yang layu, wahai para rahib laki-laki, kalian harus melepaskan nafsu dan kebencian seperti itu. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada 500 rahib laki-laki. Diceritakan bahwa setelah mengambil subjek meditasi di hadapan Buddha, artinya setelah meminta Buddha menjelaskan teknik meditasinya, ketika mereka sedang melaksanakan praktek para pertapa, yaitu bermeditasi untuk mengembangkan jalan mulia yang berunsur 8 di sebuah hutan, di waktu fajar mereka melihat bunga-bunga musim hujan. Bahasa Palinya sih bunga-bunga musim hujan, tapi kadang juga disebutkan, bisa diartikan sebagai bunga melati. Saya tidak tahu apakah melati di musim hujan ininya ya. Mungkin ya, kayaknya ya. Yang mekar sempurna dan terlepas dari tangkainya di petang hari. Lalu mereka berusaha keras dengan tekad seperti ini. Kami akan terlepas dari nafsu dan lain-lain lebih dulu dari terlepaskannya bunga-bunga ini dari tangkainya. Jadi
dia pakai kejadian bunga melati lepas dari tangkainya itu untuk memotivasi mereka bahwa mereka juga harus melepaskan nafsu atau kilesa-kilesa lainnya itu bahkan sebelum bunga melati ini rontok keesokan harinya begitu. Jadi mereka berusaha keras untuk menjadi arahanta. Setelah mengamati para rahib laki-laki tersebut, Buddha berkata, "Wahai para rahib laki-laki, seorang rahib laki-laki harus berusaha keras untuk terbebas dari penderitaan seperti bunga yang terlepas dari tangkainya." Kemudian Buddha yang duduk di gandak kuti memancarkan cahaya tubuhnya dan mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam dua stansa tersebut, melati ya artinya ya melati, layu juga Anda sudah paham. Jadi yang dimaksud adalah seperti ini. Bagaikan melati-melati yang mekar kemarin gitu, melepaskan bunga-bunga yang telah tua dan melepaskan dirinya dari tangkai pohon melati. Kalian pun harus melepaskan cacat-cacat batin, ini nama lain untuk kotoran-kotoran batin atau kilesa, yaitu nafsu, kebencian, delusi, dan lain sebagainya. Demikian arti dari stansa ini. Di akhir dari wejangan, semua rahib laki-laki tersebut pun bertegak di atas buah kearahantaan atau menjadi arahanta. Demikianlah cerita tentang 500 rahib laki-laki yang merupakan cerita yang ke-8. Stansa berikutnya. Seorang rahib laki-laki yang memiliki tubuh yang tenang, lisannya yang tenang, hening, terkendali dengan baik, yang telah meninggalkan nafsu keduniawian, disebut sebagai individu yang telah tenang. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan dhamma di sana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada sesepuh Santakaya. Diceritakan bahwa tidak ada perbuatan buruk melalui tangan dan kaki dia. Jadi yang sesepuh Santakaya itu katanya tangan dan dan kaki dia itu praktis nggak ada gerakannya gitu. Saya nggak tahu bagaimana dia berjalannya gitu. Ya, dia hampir tanpa aktivitas tangan sama sekali dan memiliki sifat yang tenang dan damai. Kabarnya sesepuh tersebut datang dari kandungan seekor singa betina. Diceritakan bahwa pada suatu hari setelah mendapatkan makanan, singa-singa memasuki gua perak, gua emas, gua manikam, gua koral yang tertentu. Lalu mereka tidur selama 1 minggu di sebuah permukaan yang rata yang penuh dengan bubuk kuning orpimen dan merah arsenik gitu. Jadi mungkin kayak di lempeng batu yang datarnya itu ada banyak bubuk-bubuk berwarna kuning, orpimen dan merah arsenik begitu. Setelah bangkit di hari yang ke-7, mereka memandangi tempat tidurnya tadi. Jika mereka melihat bubuk-bubuknya itu berserakan karena pergerakan ekor atau telinga atau kaki dan tangan mereka, maka mereka berpikir ini tidaklah pantas bagi ras dan garis keturunan kami. Jadi mereka berlatih, singanya berlatih begitu kalau tidur nggak bergerak begitu selama 7 hari. Lalu mereka tidur lagi selama 7 hari kemudian dengan tanpa makanan lagi, ya, untuk berlatih begitu lagi. Akan tetapi jika tidak ada keadaan bubuk yang berserakan, maka mereka berpikir ya inilah yang pantas bagi ras dan garis keturunan kami. Lalu mereka meninggalkan tempat tinggalnya, beraktivitas, menggerakkan tangan, kaki, meregangkan badan, dan lain-lain. Mereka kemudian mengamati penjuru mata angin, mengaumkan auman singa 3 kali dan pergi untuk mencari makanan. Nah, rahib laki-laki itu tadi, yaitu sesepuh Santakaya, datang dari kandungan singa yang berlatih seperti itu. Setelah melihat perilaku tubuh sesepuh Santakaya tersebut, para rahib laki-laki menginformasikannya kepada Buddha, "Wahai Tuan yang mulia, kami belum pernah melihat sebelumnya ada seorang rahib laki-laki yang mirip dengan sesepuh Santakaya. Tidak ada pergerakan tangan atau pergerakan kaki atau aktivitas tangan di tempat tidur pada rahib laki-laki ini.
Setelah mendengar hal tersebut, Buddha berkata, "Wahai para rahib laki-laki, tangan dan lain-lain harus tenang sekali seperti seorang rahib laki-laki yang bernama Santakaya." Lalu Buddha mengucapkan stanza slide. Anda perhatikan nggak kalau Bante-Bante Myanmar, kalau berceramah tangannya diem loh. Jadi kita di Indonesia masih suka begini-begini. Anda perhatikan di YouTube itu. Ya kadang dulu ya, tahun-tahun dulu kayaknya saya harus meniru nih begitu. Nanti Anda mengira aneh lagi. Tangannya nggak bergerak. Anda coba deh perhatikan shadow Myanmar itu gitu. Ya. Nah, saya lanjutkan. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut, yang memiliki tubuh yang tenang, artinya seorang rahib laki-laki yang memiliki tubuh yang tenang karena tidak adanya pembunuhan makhluk hidup dan lain-lain. Ya, jadi bukannya tidak bergerak, tubuhnya tetap saja kan tidak bergerak. Anda harus bedakan karma buruk yang muncul melalui tubuh itu ada 3, yaitu pembunuhan makhluk hidup, pencurian, dan perzinahan. Pelanggaran 3 sila yang pertama. Karma buruk yang melalui lisan ada 4. Pelanggaran sila yang keempat, kemudian ucapan yang bersifat memecah belah pertemanan dan persahabatan dua kubu, kemudian ucapan yang kasar dan juga omong-omong yang tidak ada makna atau manfaatnya gitu. Kemudian karma buruk yang melalui mental itu ada 3, yaitu menginginkan mendambakan barang kepunyaan orang lain, kemudian niat jahat untuk menghancurkan orang lain, dan juga pandangan salah. Jadi di sini yang dimaksud dengan tubuh yang tenang itu artinya seseorang yang tidak melakukan karma buruk melalui tubuh tadi, tidak melakukan pembunuhan, pencurian, dan juga perzinahan. Dia memiliki lisan yang tenang karena tidak adanya perkataan bohong, perkataan yang bersifat memecah belah, kata-kata kasar, dan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya gitu. Yang hening artinya tidak adanya dambaan dan lain-lain. Jadi ini semata-mata artinya adalah Anda tidak melakukan 10 karma buruk. Kalau Anda tidak melakukan 10 karma buruk, maka Anda dikatakan tubuh Anda itu tenang, lisan Anda tenang, batin Anda hening. Kemudian yang terkendali dengan baik artinya keadaan 3 perilaku, yaitu perilaku tubuh, lisan, dan batin yang telah tenang dan telah meninggalkan nafsu keduniawian karena keadaannya yang telah menghancurkan nafsu-nafsu dengan 4 magga atau 4 jalan. Jadi ini merujuk kepada seorang arahanta. Dia disebut sebagai individu yang telah tenang karena keadaan nafsu dan lain-lain yang internalnya telah tenang. Demikian adalah artinya. Di akhir dari wejangan, sesepuh tersebut bertegak di atas buah kearahantaan. Wejangan dhamma menjadi bermanfaat bagi mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang sesepuh Santakaya yang merupakan cerita yang ke-9. Next stanza. Nasihatilah diri oleh diri sendiri. Nah ini bagus ini. Jadi nasihatilah diri Anda oleh diri Anda sendiri. Periksalah diri Anda oleh diri Anda sendiri. Wahai para rahib laki-laki, kamu yang menjaga dirimu sendiri dan penuh perhatian akan hidup bahagia. Diri sesungguhnya adalah tempat perlindungan bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya siapa lagi yang bisa menjadi tempat perlindungan. Jadi saya kemarin minta arsiteknya untuk bikin quote nanti di lantai dasar ruangan yang baru itu, di dinding belakang yang ada pohon-pohon atau daun-daun artifisialnya itu, quote yang ini gitu. Jadi diri Anda itu sesungguhnya adalah tempat perlindungan bagi diri Anda sendiri. Jadi siapa lagi sesungguhnya yang bisa menjadi pelindung Anda, menjadi tempat perlindungan bagi Anda. Diri sesungguhnya adalah sokongan bagi dirinya sendiri, ya. Diri Anda itu adalah sokongan bagi diri Anda sendiri. Itulah mengapa kamu harus mengekang dirimu sendiri seperti seorang pedagang mengendalikan kuda yang mulia. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada sesepuh Nanggala Kula atau Nanggala Kulatera.
diceritakan bahwa seorang manusia yang miskin bertahan hidup dengan bekerja untuk mendapatkan upah dari orang-orang. Seseorang atau seorang rahib laki-laki melihat dia yang sedang berjalan mengenakan pakaian compang-camping dengan memanggul nanggala, itu yang ada di layar. Nanggala itu ada bahasa Indonesianya mirip, yaitu tenggala. Tenggala itu kayak bajak gitu loh. Luku yang Pak Tani pakai itu loh, ya, yang untuk membajak tanah itu, luku. Lalu rahib laki-laki tersebut berkata, apakah tidak lebih baik bagi kamu untuk menjadi biku daripada hidup susah seperti itu? Kemudian dijawab, wahai Tuan yang mulia, siapakah yang akan menahbiskan saya yang memiliki kehidupan seperti ini? Kemudian bantenya menjawab, jika kamu akan meninggalkan kehidupan rumah tangga, saya akan menahbiskan kamu. Dan kemudian dijawab, baik wahai Tuan yang mulia, jika Anda mau menahbiskan saya akan meninggalkan kehidupan rumah tangga. Kemudian sesepuh nanggala kula tersebut menggandeng dia ke Cetawana dengan tangannya sendiri, memandikannya, menempatkannya di sebuah tribun atau tempat yang tinggi, kemudian menahbiskannya sebagai samanera dan memintanya melepaskan tenggala atau bajak atau lukunya tadi, dan juga sekaligus melepaskan pakaiannya yang compang-camping dan meletakkannya di sebuah cabang pohon di perbatasan tribun tadi. Ketika telah ditahbiskan, dia dikenal dengan nama sesepuh Nanggala Kula. Artinya sesepuh yang berasal dari keluarga yang membawa tenggala atau membawa bajak. Sesepuh Nanggala Kula tidak puas karena hidup dengan bergantung pada keuntungan dan penghormatan yang telah muncul untuk para Buddha. Maksudnya dia tidak menikmati kehidupan kebikuannya karena dia merasa jadi biku banyak mendapatkan catuk pacaya, tetapi sesungguhnya itu adalah catuk pacaya yang diberikan oleh umat demi Buddha, begitu ya. Dia yang tidak mampu untuk menyingkirkan ketidakpuasannya berpikir, saya tidak akan berjalan-jalan dengan memakai jubah-jubah yang diberikan oleh mereka yang memiliki sada. Setelah pergi ke bawah pohon, dia menasehati dirinya sendiri. Nah ini teladannya. Anda harus pandai-pandai untuk menasehati diri Anda sendiri. Kalau Anda sedang marah, sedang sedih, Anda menasehati diri Anda sendiri. Ya, kemarahan itu anicca, tenang aja. Cepat atau lambat juga kemarahan lenyap, kesedihan juga cepat atau lambat lenyap, ya. Jadi dengan demikian Anda bisa segera keluar dari kemarahan dan kesedihan Anda, ya. Jadi pandai-pandailah menasehati diri Anda sendiri. Jadi dia menasehati dirinya sendiri seperti ini, hai orang yang tidak punya malu, setelah mengenakan jubah ini, kamu mau lepas jubah dan jadi orang yang berharap untuk hidup dengan mendapatkan upah, artinya mau kerja lagi, begitu. Ketika dia sedang menasehati dirinya seperti itu, pikirannya menjadi lembut lagi, enggak jadi lepas jubah. Dia kembali ke wihara dan setelah beberapa hari menjadi tidak puas lagi. Lalu dia menasehati dirinya sendiri, sama lagi seperti itu. Hati dia menjadi lega lagi. Jadi hidup begitu loh. Saya juga dulu waktu masih mengembara itu juga begitu, sering menasehati diri saya sendiri seperti itu. Salah satu nasihat yang memotivasi saya dulu begini, kan saya itu keluar negeri dulu tidak punya rencana jadi biku kan, karena ingin meditasi aja. Saya nggak tahu agama Buddha itu seperti apa, makanya saya berkelana ke Thailand, ke India, Dharamsala gitu, dan akhirnya ke Myanmar. Itu dulu saya kalau memotivasi diri saya sendiri itu pada saat saya belum tahu tentang siapa Buddha dan bagaimana ajarannya ya. Saya memotivasi diri saya sendiri seperti ini. Kalau Buddha ini bukan manusia yang hebat, maka Dalai Lama dan lain sebagainya nggak akan hormat pada Buddha. Yang saya kenal kan waktu itu kan, yang saya ngelihat sendiri kan ya guru-guru besar tertentu, salah satunya Dalai Lama kan. Jadi termasuk Bante A, Bante B pasti juga nggak akan bersujud bernamaskara pada Buddha. Dan faktanya Bante-Bante yang hebat yang saya kagumi ini kalau melihat Buddha Rupang langsung bersujud, pasti Buddha ini hebat ini.
Nah ini tinggal saya ini yang harus berjuang untuk mencari tahu di mana kehebatannya Buddha gitu. Jadi saya memompa semangat saya seperti itu. Kan Anda tahu cerita kehidupan saya mencari itu semua sendirian. Jadi kalau saya nggak menasihati diri saya sendiri, siapa yang menasihati saya? Nggak ada lagi kan. Jadi saya pompa dengan cara seperti itu. Bersyukur sampai hari ini saya. Ya. Nah, jadi begitu Anda juga harus pandai-pandai menasihati diri Anda sendiri gitu, ya. Kalau hati Anda sedang gelap gulita, nasihati diri Anda sendiri apapun itu, ya, dengan cara yang bagaimanapun yang paling manjur bagi diri Anda supaya bisa mendapatkan hati yang terang benderang lagi, ya. Ingat, kegelapan hati itu seperti awan mendung saja, ya. Awan mendung itu kan cepat atau lambat kan menyisih kan. Ketika awan mendungnya menyisih, yang ada langitnya biru kan. Nah, batin Anda yang sebenarnya itu murni seperti itu, seperti langit biru itu, ya. Kalau lagi gelap gulita nggak apa-apa, itu awan mendung, ya. Hari itu kan nggak mendung terus kan. Jadi pandai-pandailah menasehati seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi setiap kali dia tidak puas, maka dia akan pergi ke pohon itu dan juga kembali menasehati dirinya sendiri dengan cara yang persis sama seperti itu. Pada waktu itu para rahib laki-laki melihat dia yang sering pergi ke bawah pohon itu bertanya, "Hai teman Nanggalatera, kenapa kamu pergi ke pohon ini?" Dan setelah dijelaskan, "Saya mau pergi ke hadapan guru, wahai Tuan yang mulia." Jadi pohonnya itu dianggap oleh Nanggalatera sebagai gurunya. Nggak apa-apa, ya, bukan pandangan salah kan, dia ini hanya perumpamaan aja kan. Jadi di sana dia melakukan mungkin kalau tetangga, agama tetangga, pengakuan dosa atau apa gitu. Tapi ini di bawah pohon gitu. Ya. "Saya mau pergi ke hadapan guru, wahai Bante gitu." Persis beberapa hari kemudian, singkat cerita, dia mencapai buah kearahantaan. Lihat, ya. Jadi kalau Anda sedang tidak puas dengan kehidupan Anda, nasihatilah diri Anda sendiri, ya. Cepat atau lambat masalah Anda pasti selesai. Para rahib laki-laki mengolok-olok dia, teman Nanggalatera, sepertinya kamu sudah lama tidak pergi ke hadapan guru kamu. Biasanya kamu selalu pergi menggunakan jalan ini bolak-balik ke pohon itu. "Iya, wahai teman-teman yang mulia," kata dia. "Ketika ada keterikatan sensual, saya pergi ke sana. Tetapi sekarang keterikatan sensual tersebut telah dipotongnya karena dia udah jadi arahanta. Ya, saya tidak mau pergi dengan jalan itu lagi." Setelah mendengar perkataan sesepuh tersebut, para rahib laki-laki menginformasikan kejadian tersebut kepada Buddha. "Wahai rahib laki-laki," para biku menginformasikan kepada Buddha, rahib laki-laki yang bernama Sesepuh Nanggalatera tadi, Sesepuh Nanggalakula, mengucapkan kebohongan, Bante, kata mereka kepada Buddha. Dia menjelaskan sesuatu yang tidak sama, tidak konsisten. Dan Buddha berkata, "Wahai para rahib laki-laki, iya, putraku atau Nanggalakula Tera telah mencapai puncak dari kewajiban seorang biku." Jadi sebenarnya kewajiban seorang biku itu puncaknya adalah pencapaian buah kearahantaan, ya. Dan dia mencapainya setelah mencela dirinya sendiri, ya, atau menasihati dirinya sendiri. Lalu Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma mengucapkan dua stansa yang ada di slide. Nasihatilah diri oleh diri sendiri, artinya ingatkanlah diri Anda oleh Anda sendiri. Periksalah diri Anda oleh Anda sendiri, ya. Dengan cara demikian, wahai para rahib laki-laki, karena keadaan yang telah dijaga oleh diri Anda sendiri, Anda menjaga diri Anda sendiri. Setelah menjadi orang yang penuh perhatian, senantiasa waspada, karena keadaan sati yang senantiasa hadir, kamu akan hidup bahagia di semua sikap tubuh. Jadi, kalau Anda bisa menggunakan sati di semua sikap tubuh, artinya ketika Anda berdiri, sati Anda hadir. Ketika Anda berjalan, sati Anda hadir. Ketika Anda berbaring, sati Anda hadir. Ketika Anda duduk, sati Anda hadir, maka batin Anda akan
bebas dari kilesa dan Anda akan hidup bahagia. Demikianlah arti stansa 379. Selanjutnya, diri sesungguhnya adalah tempat perlindungan bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya siapa lagi yang bisa menjadi tempat perlindungan? Diri sesungguhnya adalah sokongan bagi dirinya sendiri dan seterusnya. Tempat perlindungan berarti sokongan atau bantuan. Jadi yang bisa membantu Anda itu sesungguhnya adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Ya, oleh karena itu jadilah tempat berlindung bagi diri Anda sendiri. Sesungguhnya siapa lagi yang bisa menjadi tempat perlindungan? Artinya karena orang lain tidaklah mungkin untuk menjadi tempat perlindungan Anda, ya. Anda harus menjadi tempat perlindungan bagi diri Anda sendiri melalui pencapaian pala atau buah, ya. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan meminta bantuan atau pertolongan dari figur orang lain, atau hanya dengan melakukan perbuatan yang baik saja gitu, atau dengan dukungan dewa juga tidak bisa dikatakan di sini. Itulah mengapa sesungguhnya siapa lagi yang akan bisa menjadi tempat perlindungan bagi diri Anda? Nggak ada. Ya, tadi pagi ada yang bertanya katanya gitu, ada yang menganggap Buddha itu masih bisa dipanggil untuk datang ke muka bumi ini, dan saya katakan dah pasti itu keliru gitu. Dan saya beri contoh, kalau emang Buddha masih bisa dipanggil dulu ketika mau parinibbana, ketika Yang Mulia Ananda bertanya, Buddha, setelah Buddha parinibbana nanti siapa yang akan menjadi penggantinya Buddha gitu. Kan Ananda waktu itu menangis sambil bertanya itu kan. Enggak menangis sih, beliau menanyakan itu. Ananda itu kan menangisnya ketika Buddha parinibbana ya. Jadi Buddha menjawab, Dhamma dan Vinaya yang telah aku ajarkan yang akan menjadi penerusnya. Kalau Buddha masih bisa dipanggil, beliau pasti menjawab, tenang. Nanti aku turun lagi ke bumi. Turun lagi ke sini, panggil saja aku. Aku akan tolong kamu. Enggak lah, itu pandangan salah, enggak bisa. Oke, selanjutnya, demikian adalah artinya. Kemudian stansa selanjutnya 380. Oleh karena hanya diri yang menjadi sokongan, bantuan dan tempat perlindungan bagi diri sendiri, itulah mengapa bagaikan seorang pedagang yang menginginkan laba dengan bergantung pada seekor kuda ras murni yang mulia. Setelah mengakhiri perjalanan di tempat-tempat yang jalannya tidak rata bagi kuda tersebut, dia akan mengekang dan mengawasinya sembari memberinya makan dan memandikannya 3 kali sehari. Artinya dia akan merawatnya dengan baik. Nah, itu adalah nasihat buat kita. Kita harus merawat diri kita dengan baik supaya kilesa-kilesa tidak muncul, ya. Demikian pula kamu harus mengekang dan menjaga dirimu sendiri dengan mencegah kemunculan perbuatan yang tidak baik yang belum muncul dan membuang perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang telah muncul karena hilangnya sati. Ya, jadi kalau Anda kehilangan sati, maka bisa dipastikan kesadaran Anda berada dalam keadaan yang tidak baik atau aku salah. Ketika sati muncul, batin Anda berada dalam keadaan yang baik. Dengan cara demikian, setelah menghasilkan jana yang pertama dan lain-lain, kamu akan mencapai pencapaian spesifik yang duniawi dan adi duniawi. Artinya, kalau Anda mempunyai jana, Anda akan mempunyai kesempatan untuk menguasai apinya yang duniawi dan juga apinya yang adi duniawi, yaitu asawakaya nyana atau pengetahuan yang menghancurkan semua noda-noda batin. Demikian arti stansa 380 ini. Di akhir dari wejangan banyak makhluk mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh Nanggala-kula yang merupakan cerita yang ke-10. Stansa berikutnya, ini juga bagus. Seorang rahib laki-laki yang memiliki keriangan yang berlimpah-limpah
berbakti pada ajaran Buddha akan mencapai peristirahatan terakhir, yaitu nibbana yang tentram, yang merupakan penenteraman bentukan-bentukan atau sangkara-sangkara dan yang membahagiakan. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Weluwana dengan mengacu kepada sesepuh Wakali. Diceritakan bahwa yang mulia Wakalitera tersebut terlahir kembali di keluarga Brahmana di kota Sawadhi. Setelah melihat Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik, ini adalah terjemahan untuk Tathagata yang sedang memasuki kota untuk mengumpulkan makanan derma. Dia atau Wakalitera yang telah matang usianya mengamati pencapaian sarira Buddha. Jadi sesepuh Wakali ini adalah biku yang sangat mengagumi tubuh jasmaninya Buddha, ya, yang sering diselewengkan, diartikan sebagai gay. Tetapi saya tidak menemukan penjelasan bahwa dia itu gay, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakannya seperti itu, ya. Saya lanjutkan. Dia yang tidak puas dengan penglihatan terhadap tubuh Buddha tadi, artinya dia masih ingin terus bisa melihat sarira atau tubuh jasmani Buddha, akhirnya memutuskan untuk menjadi biku. Jadi dia jadi biku itu tujuannya supaya bisa dekat-dekat dengan Buddha. Ya, karena ingin melihat tubuh jasmani Buddha terus, nggak apa-apa, asal nanti mencapai Maggapala kan. Salah satu teman saya yang sekarang jadi kepala wihara terkenal di Myanmar, dulu teman kelas saya di ITBMU, dia menjadi biku itu umur 12 tahun setelah lulus SD, 11 atau 12 tahun. Itu kalau cerita ke saya, Bante tahu nggak? Dulu itu Bante, saya itu merengek-rengek ke orang tua, pengen segera dimasukkan ke wihara untuk jadi samanera. Tujuannya apa, tahu nggak? Apa Bante, saya tanya. Tujuannya pengen makan enak. Karena si anak kecil ini dia tahu kalau ke wihara kok makanan bantenya enak-enak, itu banyak berlimpah, sementara di rumah kok sedikit gitu. Dia hanya dengan motivasi pengen makan enak dia jadi samanera. Sekarang jadi biku terkenal. Ya nggak apa-apa. Kan motivasi berubah-ubah kan? Nggak apa-apa. Anda tahu bagaimana Anathapindika mendorong anaknya yang bernama Kala untuk akhirnya bisa jadi Sotapanna? Anaknya ini tadinya nggak suka dengan Buddha, ya. Lalu Anathapindika menggunakan strategi, Kala, kamu itu datang itu Buddha lagi di kota ini gitu. Kamu datang ke wihara Buddha, udah datang aja, nanti saya kasih uang cepek gitu. Datang aja, udah nggak usah dengerin, nggak apa-apa, datang aja gitu. Akhirnya Kala datang dengan motivasi supaya dapat uang 100 tadi, nggak apa-apa. Nah besoknya digitukan lagi ya sama papahnya. Ya, datang ya, kali ini kamu tangkap aja satu kata yang diucapkan Buddha, nanti saya kasih uang 1000, katakanlah begitu. Saya lupa persisnya berapa besar uangnya. Kala melakukannya demi uang 1000 itu tadi. Besoknya lagi disuruh lagi 1 stanza ya, dilakukan lagi demi uang lagi. Besoknya lagi Buddha tahu ini udah matang, ini langsung diberi dhammatok yang membuat Kala jadi Sotapanna. Setelah Kala jadi Sotapanna, apa yang dilakukan? Ketika Buddha berpindah patah, Kala membawakan patahnya Buddha. Ketika sampai di rumah orang tuanya, Kala malu sambil berkata dalam hati, mudah-mudahan ayah saya nggak kasih uang di depan Buddha. Ya karena dia udah jadi Sotapanna itu kan, ya. Nah jadi nggak apa-apa pakai strategi-strategi seperti itu, gitu. Termasuk Wakalitera ini. Dia tadinya jadi biku karena pengen deket-deket dengan Buddha. Nah jadi saya lanjutkan. Dimanapun dia mampu untuk melihat Buddha dengan cara berdiri, maka di sanalah dia akan berdiri. Dia berjalan ke sana kemari sembari memandangi Buddha dengan meninggalkan tugasnya untuk menghafal teks dan juga tugasnya untuk bermeditasi. Dia hanya memandangi Buddha terus gitu. Buddha yang menunggu kematangan pengetahuannya dengan tanpa berkata apapun, dan setelah mengetahui seperti ini, sekarang pengetahuannya telah menuju ke kematangan. Lalu dia berkata dan menasihati Wakali seperti yang ada di layar.
Wahai Wakali, apa manfaatnya untuk kamu dengan melihat tubuh yang busuk ini? Sesungguhnya wahai Wakali, siapapun yang melihat Dhamma, dia melihat aku. Siapapun yang melihat aku, dia melihat Dhamma. Maksudnya begini sebenarnya, kalau Anda sudah mulai menjalankan meditasi dan sudah mulai bisa melihat fenomena-fenomena batin dan juga tubuh jasmani, apalagi kalau Anda sudah bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan vipassana, dan lagi mungkin Anda bisa mencapai magga dan pala, Anda akan tahu siapa Buddha. Ya, jadi siapa yang melihat Dhamma akan melihat aku. Ya, pada saat itulah Anda akan benar-benar mengapresiasi bahwa Buddha benar-benar seorang sama Sambuddha. Ya, saya lanjutkan. Walaupun telah dinasihati seperti yang ada di layar, Wakali Tera tetap tidak mampu untuk pergi ke tempat lain dengan melepaskan pandangannya terhadap tubuh Buddha. Kemudian Buddha berpikir, rahib laki-laki ini tidak akan memahaminya dengan tanpa mendapatkan sang wega, diguncang dulu gitu. Ya, spiritualnya diguncangkan gitu. Beliau lalu pergi ke kota Rajagaha karena wasa sudah dekat. Di hari memasuki masa wasa, Buddha mengusir Wakali, ya, dengan tujuan positif. Ditolak Wakalinya. Pergi, wahai Wakali, pergi, wahai Wakali. Wakali yang tidak mampu untuk berdiri di hadapan Buddha selama 3 bulan berkata di dalam hati, oh, Buddha tidak akan menyapa saya selama 3 bulan masa wasa. Lalu dia putus asa. Dia naik ke Gijak Kuta. Gijak Kuta itu puncak burung pemakan bangkai, tetapi di buku saya menerjemahkannya sebagai puncak hering. Hering itu ya burung pemakan bangkai. Kenapa sih Bante kok diganti-ganti? Saya itu teringat ketika bikin tesis di S2 di Singapura, itu profesor saya mengatakan kalau bikin tesis gunakan kalimat yang efektif. Jangan yang bertele-tele. Kalau bisa 2 kata ya 2 kata, jangan 3 kata gitu kira-kira. Makanya saya dalam menerjemahkan buku akhirnya saya mengikuti nasihat itu. Ya. Daripada burung pemakan bangkai saya cukup hering gitu. 1 kata. Anda bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia naik ke Gijak Kuta lalu ingin bunuh diri dengan berpikir, apa manfaatnya ini dengan kehidupan saya, udah nggak ada manfaatnya ini. Saya mau menjatuhkan diri saja dari puncak gunung Hering ini gitu. Setelah mengetahui keadaannya yang dalam kesulitan, lalu Buddha memancarkan cahayanya untuk memperlihatkan dirinya dengan berpikir, ketika tidak mendapatkan penghiburan di hadapanku, rahib laki-laki ini akan menghancurkan pendukung yang sangat menentukan untuk magga dan pala. Artinya kalau tidak dihibur oleh Buddha, maka biku ini benar-benar bisa bunuh diri nih. Dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk mencapai magga dan pala. Sejak dari saat terlihatnya Buddha, artinya Buddha kemudian muncul di hadapan Wakali Tera, dan sejak saat itu kesedihan dia yang sangat besar pun lenyap. Seperti sedang mengisi danau yang kering dengan air banjir, Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide nanti untuk membangkitkan kegembiraan dan keriangan yang kuat pada sesepuh Wakali. Stansanya berbunyi seperti yang ada di layar. Seorang rahib laki-laki yang memiliki keriangan yang berlimpah-limpah, berbakti pada ajaran Buddha dan seterusnya. Arti dari seorang rahib laki-laki yang pada dasarnya memiliki keriangan yang berlimpah-limpah, menyukai kepercayaan pada ajaran Buddha. Rahib laki-laki yang berbakti seperti itu akan mencapai nibbana, yang telah memperoleh nama sebagai fenomena yang tentram, yang merupakan penentraman sangkara atau bentukan-bentukan dan yang membahagiakan. Demikianlah adalah artinya. Selanjutnya, setelah mengucapkan stansa tersebut, Buddha merentangkan tangannya kepada sesepuh Wakali dan mengucapkan stansa yang ada di layar. Kemarilah wahai Wakali, jangan takut. Pandanglah Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik, atau Tathagata. Aku akan mengangkat kamu seperti mengangkat seekor gajah yang tenggelam di dalam lumpur. Ya, jadi ini tekniknya Buddha untuk membuat Wakali bisa mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan akhirnya mencapai magga pala.
Kemarilah wahai wakali, jangan takut, pandanglah Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik atau Tathagata. Aku akan membebaskan kamu seperti membebaskan matahari dari cengkeraman Rahu. Rahu ini kayak raksasa di mitologi India, ya, di zaman India. Katanya kalau gerhana matahari itu mitologi mereka mengatakan mataharinya sedang dicaplok Rahu. Raksasa yang namanya Rahu gitu. Kemudian, kemarilah wahai wakali, jangan takut, pandanglah Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik. Aku akan membebaskan kamu seperti membebaskan rembulan dari cengkeraman Rahu, ya. Setelah memunculkan kegembiraan yang kuat ketika berpikir seperti ini, Buddha yang memiliki kekuatan 10 kekuatan yang luar biasa telah melihat saya dan bahkan nama pun telah diperoleh ketika berkata seperti ini. Artinya bahkan nama saya pun dipanggil oleh Buddha. Sesepuh wakali tersebut melompat ke angkasa di hadapan Buddha yang dilengkapi dengan 10 kekuatan yang luar biasa dengan tanpa melihat jalan yang harus ditempuh setelah berpikir ketika dia berpikir dari mana saya harus pergi. Jadi dia hanya melompat saja begitu, saking gembiranya gitu. Dan persis ketika kaki pertama menapak di gunung, dia yang memperhatikan stansa yang telah dia katakan oleh Buddha berhasil menekan kegembiraannya dan akhirnya mencapai buah kearahantaan bersama dengan pengetahuan-pengetahuan analitis atau paticca. Dia turun dan berdiri di dekat Buddha sembari memberi hormat kepada Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik. Dan juga di kemudian hari, Buddha menempatkan sesepuh wakali tersebut di tempat yang tertinggi di antara mereka yang memiliki sada yang kuat. Jadi wakali itu murid agak sawaka, murid yang terunggul dalam hal sadanya terhadap Buddha. Kalau enggak, dia enggak ngelompat loh tadi menemui Buddha. Ya, dia saking sadanya kuat, dia lompat begitu aja, malah jadi arahat. Ya, ini satu teknik meditasi ini. Jangan ditiru ya, beda, paraminya beda. Demikianlah cerita tentang sesepuh wakali yang merupakan cerita yang ke-11. Dengan selesainya cerita ini maka selesai pula kelas kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua dan semoga kebajikan yang sudah berhasil Anda tanam salah satunya bisa menjadi kondisi yang cukup kuat untuk pencapaian magga, pala, dan nibbana Anda. Sadu, sadu, sadu. Lagi anumodana Bante atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Selanjutnya Kalyanamita, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami sampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat diajukan bagi Kalyanamita yang saat ini berada di ruang Dhammasala ataupun mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom. Bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala yang ingin bertanya, mohon untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sedangkan bagi Kalyanamita yang berada di aplikasi Zoom, silakan klik tanda raise hand. Setelah mendapatkan kesempatan untuk bertanya, Kalyanamita dimohon untuk memperkenalkan dengan menyebutkan nama dan kota domisili. Untuk memberikan kesempatan bagi Kalyanamita yang lain, mohon hanya untuk menanyakan satu pertanyaan saja sesuai dengan topik hari ini, disampaikan dengan singkat dan jelas. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan bagi Kalyanamita. Silakan kepada Bapak. Wanami Bante, saya Hendra Bante. Waktu Katina kemarin Bante mengatakan bahwa berdana tidak akan berbuah menjadi patisani Bante, penyambung kelahiran kembali. Lalu kalau dikaitkan dengan skenario yang sering Bante berikan, dua skenario Bante. Seandainya karma baiknya berbuah, dia jadi manusia, tapi hidupnya tidak beruntung dan sebaliknya. Berarti kan kalau kita hubungkan agak kurang relate Bante. Berarti kan kalau di skenario Bante, berdananya itu berbuah di menjadi penyambung kelahiran menjadi manusia gitu Bante.
Itu aja Bante, terima kasih. Iya, mungkin maksudnya begini sebenarnya. Dia terlahir sebagai manusia karena karma baik yang lain. Ya, entah itu dari praktek menjaga silanya, kemudian juga atau karma-karma baik yang lain. Dan kemudian ketika karena karma baik tersebut dia sudah lahir jadi manusia, karma baik berdananya itu menjamin kenyamanan kehidupannya di sepanjang hidupnya. Dana itu menghasilkan lima kualitas, yaitu ayu, panjang umur, wana, kerupawanan, good looking begitu, suka, kebahagiaan, bala itu kekuatan tubuh jasmani dan juga kekuatan kebijaksanaan. Kemudian adipateya itu supremasi penguasaan, Anda menjadi pemimpin di perusahaan Anda itu karena kekuatan berdana. Anda mempunyai banyak orang yang mengikuti kata-kata Anda, itu juga efek dari berdana begitu. Itu adipateya. Jadi supremasi, kata-kata Anda diikuti oleh banyak orang. Ya contoh konkretnya kalau Anda jadi bos begitu, Anda punya banyak pengikut, itulah yang dimaksud adipateya gitu. Atau Anda menjadi pemimpin organisasi begitu, kata-kata Anda didengarkan oleh pengikut-pengikutnya, anggota-anggota organisasi, itulah yang dimaksud dengan adipateya. Jadi begitu. Jadi karena karma baik yang lain dia jadi manusia, kemudian karma berdananya itu menghasilkan 5 ini. Ya, oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami kembali memberikan kesempatan bertanya bagi kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Di Culakama Wibangga Sutta langsung ada kan. Sukayatu Bante, saya Johan dari Serpong. Tadi Bante ada menjelaskan singkat mengenai Mahali Sutta ya Bante ya. Yang ada Bantenya melepas jubah dan membuat rumor ke ini. Oh, Sunakata. Sunakata ya, Bante. Nah ini yang saya dengar juga, Buddha tidak mengajarkan karena paraminya yang tidak ada. Artinya saya dengar juga beliau pernah melakukan karma buruk sehingga Sang Buddha tidak bisa, walaupun mengajarkan dia tidak akan mencapai itu Bante ya, mencapai telinga dewa. Pertanyaan saya, kalau kita umat biasa, kalau dulu Buddha masih bisa memberitahukan, kalau kita melakukan sesuatu, kita pengen mencapai sesuatu, tapi kita tidak bisa mencapai, tapi kita tidak tahu karma buruk kita dulu apa yang menghambat kita. Sikap kita harus seperti apa Bante? Apakah kita mungkin melakukan perenungan, minta maaf, supaya jalan kita untuk mencapai yang lebih baik itu bisa tercapai Bante? Contoh konkretnya seperti apa Pak yang tidak? Misalkan kita dalam meditasi kita lama, artinya tidak bisa stepnya masuk cepat dan mungkin ada halangan. Ya mungkin halangan itu juga salah satu timbul mungkin dari karma kita yang lampau yang tidak mendukung Bante. Nah supaya kita bisa lebih baik gitu Bante, itu apa yang harus kita lakukan Bante? Ya. Terima kasih Bante. Ya. Pertama, saya selalu berkeyakinan, dan ini berdasarkan pada kalimat yang ada di Abhidhamma, kitab Abhidhamma. Kalimat itu mengatakan bahwa semua makhluk pada dasarnya sudah pernah mengembara di 26 alam kehidupan.
Dari 31 alam kehidupan, itu 25 alam kehidupan kita semua sudah pernah terlahir di sana. 5 alam kehidupan yang kita belum pernah terlahir itu adalah 5 sudawasa. Penjelasannya seperti ini. Karena alam 5 sudawasa ini hanya dihuni oleh anagami, dan ketika anagami mencapai di salah satu dari alam sudawasa, maka dia tidak akan pernah keluar dari alam sudawasa tersebut dan mencapai parinibbana di sana juga. Jadi faktanya kita masih ada di sini, itu artinya kita belum pernah berada di atau terlahir di sudawasa. Tetapi walaupun demikian, dari 26 alam kehidupan yang kita sudah pernah lahir, itu 15 alam kehidupannya itu dari 26 itu adalah alam Brahma. Baik itu alam Brahma materi halus ataupun alam Brahma non materi. Dengan kata lain, kita ini dulu pernah terlahir sebagai Brahma sebenarnya di salah satu atau banyak kehidupan kita di masa lalu. Dan ya, karena terlahir di alam Brahma itu adalah efek dari buah dari pencapaian jhana. Jadi dengan kata lain, semua manusia, semua makhluk ini sebenarnya dulu di kehidupan lampau sudah mempunyai jhana. Dan dengan kata lain juga seharusnya sudah mempunyai cukup parami untuk bisa mencapainya, ya. Sehingga seringkali saya approach-nya adalah dari sisi yang positif yang seperti itu saja. Jadi kalau Anda merasa meditasi Anda belum berhasil, teruslah berjuang. Ya, memang bagus untuk melakukan permintaan maaf kepada siapa saja gitu. Kalau bisa Anda lakukan dan itu membantu membuat hati Anda menjadi lembut, lakukanlah. Tapi yang lebih penting juga untuk jangan juga ketinggalan untuk dilakukan, ya punyalah meta terhadap diri Anda sendiri. Meta terhadap diri Anda sendiri itu juga mencakup kemampuan untuk memaafkan diri Anda sendiri. Menerima bahwa saat ini mungkin Anda belum berhasil, nggak apa-apa, teruslah berjuang, ya, maafkanlah atas kelambatan Anda, ya, dan berpeganglah pada kata-kata bahwa semua itu nanti pada akhirnya akan sampai ke tujuan. Maksud saya begini, pastikan saja Anda berada di jalan yang benar, seperti yang sering saya sampaikan di kelas. Kalau katakanlah mencapai nibbana itu adalah ke arah timur sana katakanlah, ya, dan Anda sudah masuk di jalan yang lurus menuju ke arah timur, maka setiap satu langkah yang Anda ambil akan membawa Anda satu langkah mendekat ke arah tersebut. Karena jalan yang Anda ambil sudah lurus, tidak bengkok-bengkok begitu, ya. Ya, jadi pastikan saja Anda berada di jalan yang lurus. Itu artinya bagaimana? Jaga sila-sila Anda, jaga moral, etika, sopan santun dan lain sebagainya. Karena kadang moral ini kan begini, orang tuh ada aja kalau sudah belajar dharma kadang melupakan moral, etika, sopan santun. Dianggapnya kalau melanggar moral, etika, sopan santun itu nggak bisa menjadi karma penghalang apa gitu. Ya, jadi kalau sudah bermeditasi lalu merasa berhak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, enggak juga loh, itu bisa menjadi penghalang-penghalang. Itulah mengapa biasanya saya menasihati umat-umat yang datang di acara dana makan pagi atau dana makan siang dengan kata-kata mereka yang berlari cepat belum tentu sampai ke tujuan terlebih dahulu. Ya, bisa jadi mereka yang berjalan lambat akan mencapai tujuan terlebih dahulu. Mereka yang berlari cepat belum tentu mencapai tujuan terlebih dahulu, karena bisa jadi masuk ke pit stop, udah rally nih, udah di depan ini, tahu-tahu masuk pit stop. Yang lainnya nggak masuk pit stop sampai ke finish. Contohnya Devadatta. Devadatta itu dulu berlari cepat, Pak. Ya, dia menguasai semua jhana, dia menguasai semua abinya. Akhirnya sekarang masuk pit stop untuk satu kalpa. Bannya sampai sekarang belum berhasil diganti itu. Kalau ibarat rally mobil Formula One gitu. Ya. Jadi pastikan saja kita mempunyai sila yang baik, ya, menjaga semuanya itu dengan baik, lalu nikmatilah perjalanan Anda, Pak.
Ya, nikmati. Kalau memang lambat ya dinikmati, ya. Dan tanamkan dalam hati Anda bahwa ini bukan masalah siapa cepat, siapa yang lebih cepat. Ini adalah masalah proses yang di setiap langkahnya harus dipastikan itu melangkah dengan baik dan Anda bisa menikmatinya, begitu. Ya, jadi minta maaf bagus. Lakukan segala usaha yang bisa melembutkan hati, seperti misalkan perenungan Buddha Nusati, bagus ya. Metta Bhawana, supaya Anda mempunyai cinta kasih, metta terhadap diri Anda sendiri, bagus. Kemudian Marana Nusati mungkin juga bagus. Perenungan terhadap kematian, kehidupan ini tidak pasti, kematiannya adalah yang pasti. Saya bisa mati kapan saja, gara-gara turun tangga gelundung mati bisa, dan lain sebagainya. Banyak penyebab kematian itu gitu ya. Kadang seseorang kan, itu pernah saya mendengar ungkapan, Bante, kadang kita setir mobil udah hati-hati Bante, tapi orang lain yang nggak hati-hati akhirnya kita celaka juga. Nah itu juga perumpamaan yang bagus kan. Kadang Anda hati-hati, orang lain nggak hati-hati, kita bisa celaka juga. Jadi kematian bisa datang kapan saja, dan alangkah mengerikannya apabila kita mati sebelum mencapai kemajuan-kemajuan yang diajarkan oleh Buddha. Ya, jadi dengan demikian Anda akan put bigger effort untuk berjuang dan mencapainya, begitu. Gitu. Jadi lakukan segala macam cara seperti bukan wakali tadi, Nanggalatera tadi, yang menasehati dirinya sendiri tadi, ya, supaya akhirnya semangatnya naik kembali, seperti yang dulu sering saya lakukan juga. Untuk memompa semangat saya yang masih awam terhadap ajaran Buddha, saya gunakan berbagai cara, gitu. Dan ya akhirnya bersyukur bisa sampai ke Myanmar. Begitu Pak, mudah-mudahan menjawab ya. Teruslah bersemangat Pak ya. Sadu. Sadu. Terima kasih sekali lagi Bante atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang telah bergabung di aplikasi Zoom, kepada Saudara Hartono Raharjo. Kami persilakan. Ya Bapak. Ya, saya Hartono dari Bengkulu, tapi kelahiran Semarang, Bante. Sama iya. dengan Bante. Orang Semarang, iso ngomong bahasa Semarang. Ya, sakit Bante. Oh iya. Jadi saya mau menanggapi cerita Bante yang awal tentang murid yang mulia Buddha Sunyakata. Jadi dari cerita itu pernah saya dengar, cuman saya belum pernah tahu ending dari Sunyakata itu bagaimana. Apakah memang benar dia menerima karma buruk yang berat tanpa, apakah Buddha tidak menolong untuk memperbaiki karma buruknya itu. Dan juga cerita tentang Sunyakata itu hampir mirip dengan cerita Dayaka yang mulia Buddha yang pertama sebelum yang mulia Ananda ya Bante ya, yang pada waktu itu dinasihati oleh Buddha untuk jangan pergi dulu, tapi kan sampai 3 kali dinasihati, siswa tersebut saya lupa namanya, siswa tersebut itu tetap ngeyel untuk pergi berlatih sendiri, dan pada akhirnya kan siswa tersebut tidak berhasil lalu kembali kepada Buddha. Nah, seperti ada benang merahnya aja, cuman perbedaannya kan siswa tersebut pada akhirnya bisa terselamatkan. Sementara kalau Sunyakata sendiri itu bagaimana ya Bante ya? Apakah dia tetap menerima karma buruknya? Demikian Bante. Iya Pak, saya memang belum pernah membacanya. Kalau di Mahasihanada Sutta sih tidak ada keterangan kayaknya Sunyakata itu akhirnya mencapai apa-apa gitu ya. Saya lagi googling search di Digital Pali Reader,
Di Diga Nikaya Patikawaga itu ada Sunakata Wadu, tetapi kayaknya juga tidak bercerita apa-apa ini tentang Maya Udana apa? Oh enggak, tetap aja Sunakata meninggalkan Dhamma Winaya. Sama aja, enggak ada sih Pak keterangannya Pak. Ewampi ko bagawa Sunakato li cawiputo maya wuca mano, apakah itu lepas subah imas madama winaya. Ya masih lepas subah Pak. Oh ya tak tang apa yiko nerayiko. Setelah itu dengan demikian dia akhirnya menjadi penghuni neraka Pak. Oh. Maaf ya. Ya. Ya tak apa ya ini Pak. Oh makhluk yang seperti itu pantas untuk terlahir kembali di apa ya? Apakah ya karena lepas subah? Ewa mewa apakah mati? Iya. Ya begitu Pak. Sebenarnya bukan karena lepas subahnya sih saya rasa. Saya lagi lihat di kitab tikanya subkomentarnya. Kalau dugaan saya sih karena dia memfitnah Buddha. Fitnah itu kan karma buruk yang serius kan, apalagi terhadap Buddha ya. Sepertinya begitu Pak. Ya. Jadi sepertinya kalau boleh saya menarik kesimpulan itu, sepertinya memang Yang Mulia Buddha itu dalam mencerahkan para siswanya itu ibarat kata seperti seperti menghidupkan api dari kayu yang sudah kering sekali gitu ya. Jadi kalau ambil kata kayunya itu masih basah, juga Yang Mulia Buddha juga tidak bisa melakukan apapun. Iya Pak. Memang Buddha tidak maha begitu Pak. Maha bisa dalam arti. Jadi seperti ya faktanya seperti juga Angguni seperti Pangeran Raja Ajata I itu, Buddha juga tidak melakukan usaha maksimal untuk mencegah beliau membunuh ayahandanya sendiri. Cuman bisa meringankan beban karma buruknya dengan membacakan menguncarkan suta, membabarkan suta itu ya Bende. Iya. Samana Pala Suta itu ya. Iya Pak. Ya jadi tidak. Jadi memang sudah konsepnya ya, Pak. berbeda. Sudah ditunggu sama yang lain, nanti dikira curhat kita Pak. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Sadu. Sadu. Terima kasih Bante. Kalyanamita, pertanyaan dari Bapak Hartono tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini, dikarenakan sebentar lagi kita akan menyaksikan acara selanjutnya. Kalyanamita, bagi Anda yang ingin mendapatkan semua materi kelas pada pagi hari ini, Anda dapat mengunduhnya di website Dhamma-Wihari di www.dhamma-wihari.or.id. Sekali lagi Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma di sana pada pagi hari ini. Semoga makin memperkuat sada kami akan ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu. Baiklah Kalyanamita, sebentar lagi kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan kris yang tertera di layar monitor Anda saat ini, ataupun Anda dapat transfer langsung ke rekening Yayasan Dhamma-Wihari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang saat ini berada di ruang Dhammasala, Anda dapat scan kris melalui kartu-kartu yang akan diedarkan oleh tim Weyawaca kami. Baiklah Kalyanamita, dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar akan berdana, mari kita laksanakan bersama kebajikan Dana Parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada seluruh Kalyanamita. Baiklah Kalyanamita, mari kita lakukan satu lagi kebajikan, yaitu pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita lakukan di sepanjang kelas pada pagi hari ini di bawah bimbingan Bante Keminda. Untuk itu kepada Bante Keminda kiranya berkenan membimbing kami dalam pelimpahan jasa. Silakan Bante. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibbanasa acayo hotu mama punya baga sabak satana Bajemi Te sabe Me sama Punya baga La bantu Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kepada Bante kiranya berkenan untuk menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan. Kepada Kalyanamita mari kita semua berdiri. Kepada Kalyanamita kami persilakan untuk kembali menempati tempat duduknya. Kalyanamita, seperti yang kami informasikan di awal kelas tadi bahwa hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan pelantikan pengurus Yayasan Dhamma Wihari yang baru untuk masa kerja 5 tahun mendatang, yaitu hingga 2028. Dalam menjalankan visi dan misinya, Yayasan Dhamma Wihari membutuhkan satuan kerja yang terstruktur dan juga sinergis. Sesuai dengan surat keputusan pengangkatan kepengurusan bahwa hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan pelantikan pengurus jajaran pengurus Yayasan Dhamma Wihari yang baru untuk masa kerja 5 tahun mendatang dimulai dari tahun 2023 hingga 2028. Untuk itu sebentar lagi kami akan memanggil nama-nama pengemban tugas Yayasan Dhamma Wihari yang baru dan kiranya berkenan untuk maju ke depan di podium. Kita mulai dengan Ibu Sylvia Rimba. Silakan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Budiman Butopo, Saudari Grace Kandoli, Bapak Johan Winarto, Bapak Lau Sengmeng, Bapak Robi Sidarta, Saudari Yulia Suwanda, Saudari Fili, Bapak Kadek Yudi Murdana, Bapak Kuncoro, Ibu Aikim Jenny Abidin, Bapak Yohendi, Saudari Yulia Halimah, Saudari Agustini S, Saudari Pikling, Saudara Karuna Adi Sasmita,
Saudari Lida Ratana atau Eda, Saudara Wahyu Cahyono, Saudara Willy, Saudara Niko Sumargo, Saudari Jessica Gotami, Saudara Davin Damananda L, yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Kemudian kepada Bapak Edi Jansen, Saudari Winijo, dan yang terakhir adalah Bapak Wiyadi. Kepada segenap jajaran pengurus Yayasan Dhamma Vihari yang baru, mohon untuk memberikan salam ataupun bow kepada Bante dan juga Kalyanamita. Kami persilakan. Seperti yang Kalyanamita saksikan bahwa di podium saat ini, inilah nama-nama pengemban Yayasan Dhamma Vihari yang baru, di mana terdapat 2 warna kaos yang berbeda. Yang berwarna biru, yang berwarna hijau menunjukkan adalah staf atau karyawan tetap dari DBS, sedangkan yang berwarna biru adalah pengurus volunteer. Kalyanamita dan kepada Bante dan Kalyanamita, mari kita semua berdiri karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bante. Kepada Bante dan Kalyanamita kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Kalyanamita, kita bersama-sama akan mendengarkan ikrar dan juga sumpah pengurus Yayasan Dhamma Vihari yang baru ini untuk periode hingga 2028. Untuk itu kepada segenap jajaran pengurus Dhamma Vihari kami persilakan untuk menghadap altar berupang Buddha. Kepada segenap jajaran pengurus kami persilakan untuk memberikan hormat kepada Buddha Rupang dan membacakan ikrar serta sumpah pengurus Yayasan Dhamma Vihari. Ikrar dan janji jajaran pengurus Yayasan Dhamma Vihari periode 2023-2028. Kami berlindung dan berbakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dari kehidupan saat ini hingga nanti mencapai Nibbana. Kami berjanji untuk senantiasa menjaga nama baik Yayasan Dhamma Vihari _Dhamma Vihari Buddhist Studies. Kami berjanji
untuk senantiasa loyal pada pimpinan dan taat pada perundang-undangan yang berlaku, serta tidak akan melakukan perbuatan yang tercela. Kami berjanji untuk mengedepankan kedamaian dan senantiasa mendorong serta mengembangkan keharmonisan dimanapun kami berada melalui praktik 4 Brahma Wihara. Kami berjanji untuk selalu berperan secara proaktif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban dalam rangka pencapaian visi dan misi Yayasan Dhamma Wihari _Dhamma Wihari Buddhist Studies dengan menjunjung tinggi integritas. Kami berjanji untuk bekerja sebaik-baiknya demi kemajuan Buddha Sasana di Nusantara dan demi mewujudkan kenyamanan serta kemajuan spiritual mereka yang datang untuk belajar dan berlatih di Dhamma Wihari Buddhist Studies. Kami berjanji untuk menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Kami siap melaksanakan tugas kami masing-masing dengan penuh kerelaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan terbuka terhadap semua kritik serta saran. Kepada segenap jajaran pengurus Dhamma Wihari yang baru, kami persilakan untuk tetap berada di podium. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru, selamat bertugas dan semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kalyanamita, sebentar lagi kita akan saksikan segera di layar tampilan struktur organisasi pengemban tugas Yayasan Dhamma Wihari yang baru. Silakan.
Sekali lagi Kalyanamita, inilah nama-nama pengemban tugas yang baru dari Yayasan Dhamma Vihari untuk 5 tahun mendatang. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Baiklah, kepada segenap pengurus yayasan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya Kalyanamita, mari kita semua berdiri karena sebentar lagi kita akan mengundang Bante Keminda kiranya kembali berkenan untuk maju ke podium memberikan pesan harapan atas terbentuknya jajaran pengurus yang baru ini. Silakan kepada Bante. Baik, kepada Kalyanamita kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, Suki untuk para pengurus yang baru, upasaka dan upasika sekalian. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya pada semua jajaran pengurus Yayasan Dhamma Vihari periode 2023 sampai 2028. Semoga Anda semua bisa menjadi tim yang kompak, harmonis, rukun, mengedepankan kesetaraan dalam menjalankan visi dan misi DBS. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, DBS sudah menjadi lembaga yang semakin besar dan juga memainkan, mengambil atau berada dalam peran yang cukup penting di dalam pengembangan ajaran Buddha, khususnya Theravada di Indonesia. Oleh karena itu saya sebagai spiritual patron dari DBS sangat mengharapkan kekompakan yang harus dijaga oleh Anda semua. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan cerita dari kitab suci bahwa sebenarnya untuk mencapai posisi hari ini yang telah dicapai oleh DBS itu tidak sesulit mempertahankannya. Ya, jadi Anda yang berkaos biru pengurus DBS tentu paham ya dinamika yang terjadi belakangan ini ternyata memang ada saja itu gangguan-gangguan begitu ya. Itulah mengapa kembali lagi kekompakan Anda dan saling pengertian di antara Anda, keharmonisan Anda itu akan menjadi kekuatan Anda. Saya tadi pagi itu tiba-tiba entah kenapa gitu ketika buka laptop itu ada satu cerita. Sebenarnya ini cerita lama loh. Saya nggak sengaja menemukan cerita ini. Jadi katanya semut merah dan semut hitam itu kalau diletakkan dalam satu toples itu mereka rukun. Iya, walaupun beda, yang satu merah yang satu hitam. Mau isinya toplesnya itu penuh semut merah dan semut hitam, itu rukun sebenarnya. Tapi begitu ada orang luar yang goyang dikit berantem mereka. Ya, jadi hati-hati. Kalau di antara Anda ada yang berantem, bisa jadi kesalahan bukan di Anda, tapi cermatilah apakah ada orang luar yang menggoyang toples Anda itu tadi. Ya, tapi apapun itu keharmonisan harus dijaga.
Dan poin lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda selama Anda sedang membahas atau berada di dalam gedung DBS dan memainkan peran Anda sebagai pengurus, maka sudah tidak ada yang namanya saya. Tapi yang ada adalah kita. Ya, inilah esensi dari organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan seperti ini. Itulah mengapa posisi tertinggi dinamakan ketua, bukan kepala. Ada bedanya loh secara organisatoris. Ya, kalau kepala dia mempunyai otoritas. Ya, kalau ketua yayasan itu hanya yang dituakan saja, tetapi untuk mengoperasikan organisasinya itu memakai prinsip kolektif kolegial, musyawarah mufakat. Ya, jadi sering-seringlah bermusyawarah untuk mencapai mufakat, karena nasihat Buddha juga ketika ditanya setelah kejadian percekcokan yang memperebutkan sungai Rohini kalau nggak salah itu, Buddha kemudian menasihati kalau satu society itu pengen rukun, maka sering-seringlah bertemu, sering-seringlah rapat, ya, sering-seringlah berdiskusi satu sama lain. Karena dengan seringnya pertemuan di antara Anda, maka itu akan menjaga keharmonisan. Biasanya kalau jarang bertemu nanti akan juga bisa berpotensi terjadi friksi, konflik atau perpecahan begitu, ya. Kemudian jadi itu poin yang harus Anda ingat, bahwa sudah tidak ada saya tapi kita, kami, ya. Kemudian yang lain bekerjalah bukan untuk keuntungan pribadi, ya. Kalaupun itu untuk keuntungan pribadi, hanyalah untuk keuntungan perkembangan parami, spiritual, kebajikan Anda, ya. Tapi bukan bersifat keuntungan pribadi yang duniawi, ya. Apalagi sampai harus melanggar norma, etika, sila dan lain sebagainya. Ya, ingat, jangan salah kaprah bahwa perbuatan baik itu ada definisinya, yaitu tidak merugikan siapapun. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, diri Anda atau kedua-duanya gitu. Kemudian juga jaga sila dan terapkan juga Brahma Wihara terus di dalam praktek Anda ketika berfungsi sebagai pengurus, ya. Minimal itu, ya, syukur-syukur itu bisa menjadi gaya hidup Anda di setiap waktunya. Dan juga ingat peraturan-peraturan ataupun semua yang saya sampaikan hari Sabtu kemarin, ya, harus diingat, ya. Karena apa yang kita sampaikan kemarin dan juga yang hari ini harusnya itu sudah menjadi cukup modal untuk membuat Anda semua paham harus berbuat apa di dalam kepengurusan ini, begitu, ya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan ini nasihat Buddha. Jadi kalau di dalam satu wihara ini, siapapun yang datang ke dalam wihara ini bisa mendapatkan kemajuan spiritual, itu dia baru akan mendapatkan kemajuan spiritual kalau 4 syarat yang akan saya sebutkan ini terpenuhi. Yang pertama adalah utuk sapaya. Utuk sapaya itu adalah kenyamanan suhu, kenyamanan ya kayak begini mungkin AC-nya begitu, ya. Iklim atau suhu udaranya itu cukup sejuk, cukup nyaman. Saya rasa Anda sudah memenuhinya, ya. Gedung DBS makin hari sudah menjadi makin bagus dan tentu ini saya berterima kasih atas pencapaian yang dicapai oleh pengurus jadi periode yang lalu. Jadi gedung harus diperbagus terus, ya. Kemudian yang kedua adalah jadi ada 4, utu sapaya, bojana sapaya, pugala sapaya, dhamma desana sapaya. Utu itu tadi temperatur harus yang nyaman, ruangannya harus yang nyaman. Kemudian bojana sapaya, makanan juga harus yang nyaman. Ya. Bojana itu makanan, sapaya itu kecocokan, makanan yang cocok begitu, ya.
Sebenarnya ini juga nasihat ketika mau bermeditasi. Nanti kan ada kelas meditasi kan ya, udah direncanakan ya, mulai semester depan. Itu makanan juga harus yang cocok, karena kalau makanan nggak cocok nanti nggak bisa bermeditasi. Untuk sapaya bojana pugala sapaya. Pugala sapaya itu individu yang sesuai. Jadi Anda harus menjadi individu yang cocok satu sama lain. Ya. Jadi jaga kerukunan ya, karena itu akan menjamin kemajuan spiritual bagi siapapun yang akan datang ke sini ya. Jadi Pugala Sapaya itu adalah individu yang mempunyai kualitas-kualitas yang baik seperti yang diajarkan oleh Buddha. Kemudian yang terakhir Dhamma Desana Sapaya, jadi pembabaran Dhamma yang cocok, yang sesuai. Dan itu mungkin menjadi tanggung jawab saya ya. Anda juga mempunyai tanggung jawab itu tadi, utu bojana pugala ya. Jadi dengan 4 persyaratan ini kalau terpenuhi, mudah-mudahan gedung DBS ini menjadi gedung yang nyaman dan akhirnya juga bisa mencetak manusia-manusia yang baik sesuai dengan ajaran Buddha. Kemarin juga saya menyampaikan dan saya ingin ingatkan lagi bahwa kita semua ini berada di dalam perahu samsara yang sama nih ya, sama-sama menderita ini di dalam samsara ini. Oleh karena itu mari kita saling tolong menolong satu sama lain ya, dengan berpikir bahwa siklus kelahiran dan kematian ini sangat luas. Kalau Buddha menyebutnya itu ada 100.000 sistem tata dunia. Kemarin saya menyatakan kalau setelah kelahiran ini saya lahir di sistem tata dunia yang ke-100.000, Anda lahir di sini udah nggak ada kesempatan untuk bertemu. Oleh karena itu mumpung kita bisa bertemu di kelahiran kali ini, maka kita saling membantu, saling menolong untuk kemajuan spiritual satu sama lain. Jangan melakukan kesalahan kepada teman-teman kita, karena ketika kita udah berbeda sistem kehidupan, maka sistem dunia, maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk minta maaf ya. Demikian pesan dari saya. Selamat bekerja untuk 5 tahun ke depan, dan saya sangat berharap di tahun 2028 DBS menjadi institusi yang jauh lebih besar dari yang saat ini. Sadu, sadu. Sekali lagi Anumodana Bante atas pesan dan harapan di acara pelantikan segenap pengurus yang baru ini. Semoga DBS semakin bertumbuh kembang dan tetap menjadi oasis bagi Kalyanamita yang ingin mencari dhamma yang sejati. Sadu, sadu, sadu. Kalyanamita, sebentar lagi Bante Keminda akan segera meninggalkan ruangan. Untuk itu, mari kita semua berdiri dan sambil beranjali berucap Anumodana Bante. Satu. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada hari ini. Akhir kata saya, Eli, mewakili segenap tim Wiyawaca yang bertugas hari ini, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan yang terjadi. Sukyoto Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa.